Analisis kelayakan finansial dan ekonomi. Berikut subbab yang akan kita bahas. Analisis Net Present Value atau NPV. Yang pertama, analisis kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi merupakan kelayakan yang dimanfaatkan oleh banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak. Manfaat atau benefit biasanya lebih besar dibandingkan dengan biaya atau cost yang dikeluarkan. Yang kedua, analisis kelayakan finansial merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Net Present Value atau NPV. NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskon pada saat ini. NPV lebih dari 1, maka usaha tersebut layak. NPV sama dengan 0, maka usaha tersebut dapat layak. NPV kurang dari 1, maka usaha tersebut tidak layak. Berikut merupakan rumus NPV. Analisis Benefit Cost Ratio atau BCR. Sebuah perbandingan antara semua nilai benefit terhadap semua nilai biaya. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Sebaliknya, jika nilai BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Secara umum, rumus untuk perhitungan BCR adalah PV dari manfaat dibagi PV dari biaya. Berikut merupakan rumus BCR. Seperti bunga deposito bank, reksadana, dan lain-lain. Berikut merupakan rumus IRR. Jika pendapatan setelah pajak ditambah dengan penyusutan suatu investasi tidak sama, maka rumusnya berbeda. Kelebihan dan kekurangan IRR. Kelebihan. Yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasar pada rate of return. Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali. Kekurangan. Yang pertama, lebih rumit ketika aliran kas tidak sama setiap tahun. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR. Economic Internal Rate of Return atau EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Berikut merupakan rumus EIRR. Apabila EIRR lebih dari social discount rate 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi, jika EIRR kurang dari social discount rate 12%, maka proyek tidak layak. Analisis Payback Period atau PP. Payback Period adalah merujuk pada pengembalian suatu modal investasi yang sudah diberikan melalui keuntungan dalam kisaran waktu tertentu. Suatu periode investasi dinyatakan layak bila periode pengembalian dana lebih pendek daripada periode payback maksimum dan sebaliknya. Berikut merupakan rumus PP atau payback period. Kelebihan dan kekurangan PP.
Kelebihan yang pertama, mudah dihitung. Yang kedua, berdasarkan pada cash basis, bukan accrual basis. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi. Yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif-alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Yang kelima, menekankan pada alternatif-alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Kekurangan. Yang pertama, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki unsur ekonomis yang tidak sama. Yang keempat, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Analisis Life Cycle Cost atau LCC. Life Cycle Cost Analysis yang sering disebut juga Life Cycle Costing atau LCC adalah penilaian ekonomi suatu item, sistem, atau fasilitas mengingat semua biaya yang signifikan atas kehidupan ekonomi dinyatakan dalam setara dolar atau euro. Periode analisis dari LCC. Untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable, Federal Highway Administration atau FHWA menetapkan bahwa periode analisis untuk LCC di pekerjaan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35 sampai 40 tahun. Jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis net present value atau NPV, mencakup analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial dalam suatu investasi pembangunan infrastruktur. Yang pertama, analisis kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi merupakan kelayakan yang dimanfaatkan oleh banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak. Yang kedua, analisis kelayakan finansial merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Uraikan cara penggunaan rumus analisis Benefit Cost Ratio atau BCR. Metode BCR memberikan nilai perbandingan antara komponen manfaat terhadap komponen biaya. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dalam metode ini adalah: yang pertama, jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan menguntungkan atau layak dikerjakan. Yang kedua, jika nilai BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Secara umum, rumus untuk menghitung BCR adalah PV dari manfaat dibagi PV dari biaya. Rumus BCR dapat ditulis sebagai berikut. BCR sama dengan PWB dibagi PWC, di mana BCR merupakan perbandingan manfaat terhadap biaya atau Benefit Cost Ratio. PWB merupakan present worth of benefit atau nilai sekarang benefit. Yang terakhir, PWC, present worth of cost atau harga saat ini. Di dalam BCR, benefit cost ratio, kriteria yang sering dipakai dalam menilai sesuatu usaha ditentukan oleh: yang pertama, BCR lebih dari 1, usaha tersebut layak untuk dilaksanakan atau menguntungkan. Yang kedua, BCR sama dengan 1, usaha tersebut mengembalikan modal persis sama dengan biaya yang dilakukan, atau impas. Yang ketiga, BCR kurang dari 1, usaha tersebut ditolak karena tidak menguntungkan.